Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurud dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dilalah mantuk. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Fauzan Prawil Andriansyah. Yang kedua ada Nurfala Salsabila. Yang ketiga ada Adi Reza. Langsung saja, materi pertama, pengertian dilalah mantuk. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan menurut istilah, yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, dia memberikan definisi baru, memberikan definisi lain, yaitu dilalah mantuk adalah penunjukan lafal nas atau suatu ketetapan hukum sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafalnya. Menurut Al-Amidi, makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Menurut Al-Juwaini, pengertian yang diperoleh dari apa yang tersurat. Menurut Ibnu Subki, sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Said Al-Khin, petunjuk suatu lafaz berdasarkan apa yang diucapkan. Dalam mantuk adalah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami penuturannya langsung lafaz nas secara tekstual. Dalam Quran surat An-Nisa, contohnya dalam Quran surat An-Nisa, warobaikumul lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna, yang artinya diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Quran surat An-Nisa ayat 23. Ayat ini menurut mantiknya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nurfala Salsabila. Padanya dipersilakan. Syekh Muhammad Al-Khudri menjelaskan bahwa dilalah mantuk terbagi menjadi dua, yaitu dilalah mantuk shar'i dan dilalah mantuk ghairu shar'i. Yang pertama ada dilalah mantuk shar'i. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk shar'i adalah menunjukkan lafaz nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafaz nas. Mantuk shar'i dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah atau ibarah an-nas dalam istilah ulama Hanafiyah, yaitu petunjuk lafaz kepada arti secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Lafaz pada ayat ini secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua. Pada dasarnya, mantuk ada yang berupa nas dan zahir. Slide-nya. Yang pertama itu ada nas, adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 196, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka syaratun kamilah." Yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Tujuan utama dari mantuk nas ini adalah kemandirian dalam penunjukan makna pasti. Next. Lalu yang kedua ada zahir. Zahir ini adalah suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yudhurra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Yang artinya,
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adi Reza. Kepadanya kami persilakan. Untuk Ghairosori. Untuk Ghairosori ialah menunjukkan lafaz yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3 macam. Dalalah al-ilmah, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum yang langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. An Jabir bin Abdullah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min ahyar ardam mayitatan fahyalahu rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan mulai mengelola tanah yang sudah mati maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut menunjukkan hukum melalui mantuknya seperti yang tertulis juga melalui dalalah al-ilmahnya, yaitu bahwa aktivitas menghidupkan tanah mati itulah yang menjadi ilat bagi pemilik tanah untuknya. Next. Dalalah isyarah. Suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Bahwa soinal insana biwalidaini. Bahwa soinal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Next. Dalalat al-iktida. Pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam amal pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa, dan keterpaksaan. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa, terpaksa diangkat dari Nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut sudah jelas tidak lurus karena bertentangan dengan kenyataan. Untuk meluruskan maknanya perlu disisipkan secara tersirat kata al-ism atau dosa atau al-hukum, hukum. Sehingga demikian arti hadis menjadi diangkatkan dari umatku dosa atau hukum perbuatan tersalah karena lupa atau karena keterpaksaan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.